Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Mudah-mudahan kita bisa terus memanfaatkan nikmat dan karunia-karunia tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadikan ia sebagai sebab tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, para sahabat Nabi, dan kepada orang-orang yang beriman kepada beliau. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, dan kita masih pada pembahasan tentang fadlu silaturrahim, keutamaan silaturrahim. Dan memang jika kita lihat beberapa hadis disebutkan oleh Imam Bukhari di sini berkenaan dengan keutamaan silaturrahim, mulai dari hadis yang sebelumnya, hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, ketika seorang Arab Badui bertanya kepada Nabi SAW dan mengatakan, akhbirni ma yuqarribuni minal jannah wa yubaiduni minan nar, sampaikan kepada saya atau kabarkan kepada saya apakah itu yang mendekatkan saya kepada syurga dan menjauhkan saya dari api neraka. Maka Rasulullah SAW menjawab, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, engkau beribadah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan, wa tuqimus salata, dan engkau menegakkan ibadah salat, wa tu'tiyaz zakata, dan engkau mengeluarkan harta zakat yang wajib, wa tasilur rahima, dan engkau menyambung silaturahimmu. Nah, ini tentu hadis yang menjelaskan tentang keutamaan silaturahim itu, bahwa dia adalah salah satu di antara amalan yang mendekatkan kita kepada surga dan menjauhkan kita dari api neraka. Meskipun pemahamannya jamaah sekalian bahwa semua amal soleh akan mendekatkan kepada surga dan menjauhkan kita dari api neraka, namun ketika Nabi SAW ditanya tentang amalan yang dimaksud, maka Rasulullah SAW menyebutkan salah satu di antaranya adalah menyambung silaturahim. Dan ini tentu ketika dipilih oleh Nabi SAW bahwa silaturahim itu adalah salah satu amalan yang memasukkan ke dalam syurga dan menjauhkan dari api neraka, padahal ada banyak amalan-amalan yang diperintahkan di dalam agama kita, tapi Nabi memilih dari sekian banyak amalan tersebut, yaitu amalan silaturahim, menunjukkan kedudukan dan keutamaan silaturahim di dalam agama kita. Hadis yang berikutnya, nanti masih akan ada hadis lagi jamaah sekalian, hadis yang ketiga berkenaan dengan fadlu silaturahim, keutamaan silaturahim. Di sini hadis yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khalaqallahu azza wa jalla al-khalqa, Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung maha mulia menciptakan ciptaannya. Falamma faragha minhu, maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah selesai dari penciptaan makhluknya, qamatir rahim, maka berdirilah rahim. Faqala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ma. Nah, ini nanti sebentar kita akan jelaskan jemaah sekalian apa makna daripada firman Allah ma. Qalat, maka berkata rahim itu, hadza maqamul a'idhi bika minal qati'ah. Dia mengatakan kepada Tuhannya, kepada Allah, ini adalah posisi atau maqam orang yang berlindung kepadamu dari perbuatan pemutusan silaturahim.
Qala, maka Allah berfirman, ala tardaina an asila man wasalaka wa aqta'a man qata'aki. Afwan. Allah berfirman, ala tardaina an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki. Kata Allah, apakah engkau tidak ridha apabila saya menyambung orang-orang yang menyambungmu dan saya memotong orang-orang yang memotongmu? Qalat, maka Rahim berkata, bala ya Rabb. Dia mengatakan, benar wahai Tuhanku, saya menginginkan dan ridha dengan hal tersebut. Qala fadalika laki. Maka Allah berfirman, kalau begitu itulah untukmu. Thumma qala Abu Hurairah, kemudian berkata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ini perkataan Abu Hurairah dan bukan bagian daripada hadis Nabi. Abu Hurairah mengatakan, iqra'u in syi'tum, bacalah jika kalian ingin, baca firman Allah jika kalian ingin mengetahuinya. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Ini disebutkan dalam surat Muhammad ayat yang ke-22, ya. Maka apakah kalian mengira atau kalian menganggap bahwa kalau kalian berkuasa di muka bumi maka kalian akan melakukan kerusakan di muka bumi dan kalian akan memutuskan tali silaturahim kalian. Nah, ini jamaah sekalian hadisnya, dan ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hadis ini selain disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam Adab Mufrad, juga disebutkan diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Jadi dia adalah hadis yang sahih. Meskipun sebenarnya nanti dalam penjelasan ini jamaah sekalian mungkin kita akan mendengarkan hal-hal yang tidak biasanya kita dengarkan, karena ini pembicaraan yang terjadi antara Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu antara makhluk ciptaannya yang disebut sebagai Ar-Rahim di dalam hadis ini. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini kalau kita lihat ada beberapa faedahnya. Secara umum, faedah hadis ini menjelaskan tentang keutamaan menyambung silaturahim. Ini secara umum. Karena Allah Subhanahu wa taala secara khusus di dalam hadis ini menyebutkan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Ar-Rahim bagi mereka yang menyambungnya. Serta Allah Subhanahu wa taala juga memberikan balasan bagi orang yang memutus rahimnya. Rahim itu jamaah sekalian artinya adalah hubungan. Rahim itu artinya adalah hubungan, atau dalam bahasa yang lain disebut sebagai silah. As-silah, hubungan. Ar-Rahim itu diambil dari kata, ini sudah pernah kita jelaskan sebenarnya di awal pembahasan. Rahim itu dia diambil dari rahim atau perut perempuan, maka yang dia disebut sebagai rahim dan bukan silatu rahim. Nah, kalau bahasa kita bahasa Indonesia disebut sebagai silatu rahmi, silatu rahim. Nah, yang benar jamaah sekalian adalah silatu rahmi, karena diambil dari kata ar-rahm, ar-rahim. Rahim itu rahim, bukan rahim. Rahim itu artinya yang pengasih, yang penyayang dan seterusnya. Nah, ini kata ar-rahim itu jamaah sekalian diambil dari kata rahim perempuan, karena hubungan di antara manusia itu berasal dari hubungan rahimnya antara seorang anak dengan saudaranya dan seterusnya. Nah, oleh karenanya ini di dalam hadis ini dikatakan oleh Nabi kita SAW, informasi dari Rasulullah SAW tentang salah satu di antara peristiwa dan kejadian yang Allah informasikan dan beritakan kepada Nabi SAW, dan kejadian ini sudah lama terjadi sebelum Allah SWT menciptakan Nabi Adam dan jauh sebelumnya. Di dalam hadis ini Allah SWT berfirman, Nabi SAW mengatakan, khalaqallahu azza wa jalla al-khalqa. Allah Subhanahu wa taala menciptakan ciptaannya. Tidak disebutkan secara khusus ciptaan apa yang dimaksud di sini, namun secara umum jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluknya, dan tentu ada perbedaan pendapat di antara ulama kita mana di antara makhluk ciptaan Allah yang paling pertama diciptakan. Ini kita sudah pernah sebutkan juga bahwa ada khilaf di antara ulama. Di antaranya ada yang berpendapat bahwa makhluk yang paling pertama diciptakan oleh Allah adalah al-qalam.
yang disebutkan dalam surah Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun. Kemudian juga disebutkan di dalam hadis Nabi mengatakan awwalu ma khalaqahu Allahu al-qalam, bahwa sesuatu yang paling pertama diciptakan oleh Allah itulah pena, al-qalam, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menulis seluruh ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala di dalam Lauhul Mahfuz. Ada juga dalam hadis dikatakan bahwa yang paling pertama diciptakan oleh Allah adalah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan arsy Allah Subhanahu wa taala itu adalah makhluk yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala pernah ciptakan. Nah, tidak ada makhluk yang lebih besar dibandingkan dengan arsy Allah Subhanahu wa taala, singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan dalam hadis yang sahih ketika Allah memerintahkan kepada sekelompok malaikat, 8 malaikat yang Allah SWT suruh mereka untuk mengangkat arsy Allah SWT, disebut sebagai malaikat hamalatul arsy. Dalam hadis dikatakan begitu. Maka ketika Allah perintahkan untuk mengangkat arsy-Nya Allah SWT, maka mereka kemudian mengatakan kami tidak sanggup mengangkat arsy ini karena terlalu besar. Maka apa kata Allah SWT? Qulu la haula wa la quwata illa billah. Katakanlah la haula wa la quwata illa, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah SWT. Maka pada saat itu mereka mengatakannya, dan Allah berikan kekuatan kepada mereka untuk membopong, mengangkat arsy-Nya Allah SWT. Yang di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa perbandingan antara bumi dengan langit yang pertama ibaratnya cincin yang dilempar di padang pasir. Bumi itu seperti cincin yang dilempar, sedangkan langit yang pertama adalah padang pasir yang sangat luas. Kemudian dalam sambungan hadis tersebut kata Nabi, dan ibaratnya bumi ditambah langit pertama sampai dengan langit yang ketujuh, ibaratnya cincin yang dilempar di padang pasir. Bumi ditambah 7 lapis langit itu seperti cincin, sedangkan arsy-Nya Allah itu seperti padang pasir. Nah, itu berarti arsy Allah SWT jauh lebih besar dibandingkan seluruh lapisan langit yang ada. Nah, itu ada di antara ulama mengatakan itu makhluk yang paling pertama, namanya arsy. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa yang paling pertama diciptakan oleh Allah bukan al-qalam, bukan pena, dan bukan juga arsy, tapi yang paling pertama adalah al-ma, atau air. Nah, makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan wa kana arsyuhu 'alal ma, dan dahulunya arsy Allah itu diletakkan oleh Allah di atas air. Nah, ini diantara beda pendapat diantara para ulama kita tentang makhluk yang paling pertama Allah ciptakan dalam kehidupan ini. Nah, di sini secara khusus tidak disebutkan. Para ulama kita juga jamaah sekalian tidak menyebutkan al-khalqa yang dimaksud di dalam hadis ini. Namun secara umum ketika Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran bahwa Dia menciptakan langit dan bumi di dalam 6 masa, dan bukan dalam 6 hari ya, harus dibedakan antara 6 hari dengan 6 masa. Hari itu yang ada di sisi kita, sedangkan 6 masa kita tidak tahu jamaah sekalian. Apakah 6 masa itu memang maksudnya 6 hari, ataukah 6 masa itu berapa lama 6 masa? Karena di dalam ayat yang lain disebutkan 1 hari di sisi Allah SWT sama dengan 1000 tahun di dunia ini. Nah, apakah itu berarti 6 masa maksudnya 6 masa di sisi Allah artinya 6000 tahun? Itu kita tidak mengetahui. Namun ulama kita mengatakan memang sengaja di situ Allah mengatakan 6 masa dan bukan 6 hari. Untuk menjadi rahasia di sisi Allah Subhanahu wa taala berapa lama. Namun Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain mengatakan bahwasanya Dia adalah zat yang asraul hasibin, wa huwa asraul hasibin, dan Allah itu adalah zat yang paling cepat hisabnya. Meskipun paling cepat hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi di sisi manusia jamaah sekalian itu kan 50.000 tahun itu lamanya. Jadi padang mahsyar itu jamaah sekalian, padang mahsyar saja ya. Itu kan yaumul mahsyar berbeda dengan yaumul ba'thi. Yaumul ba'thi itu adalah hari kebangkitan. Setelah hari kebangkitan baru yaumul mahsyar. Setelah yaumul mahsyar baru masuk yaumul hisab, hari perhitungan. Yaumul mahsyar itu artinya hari dikumpulkan, ketika semua manusia dan jin dikumpulkan di padang mahsyar. Setelah yaumul mahsyar baru masuk yaumul hisab. Setelah yaumul hisab baru kemudian yaumul jaza. Jadi hari yang berbeda-beda jamaah sekalian. Dan dalam hadis yang sahih kata Nabi, yaumul hisab itu saja yang ada adalah bumi Allah, langit
dan di antara bumi dan langit ini manusia dan jin serta matahari. Itulah sudah. Makanya kata Nabi SAW, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhillu. Beruntung orang yang mendapatkan keutamaan ini. Nah, di sini jamaah sekalian dikatakan ketika Allah sudah selesai dari menciptakan alam semesta ini, Allah Subhanahu wa taala falamma faragha minhu, ketika Allah sudah selesai dari menciptakan alam semesta ini, di sini kata ulama kita tidak bisa difahami, tidak bisa diambil kesimpulannya bahwa, karena kan di sini katakan falamma faragha minhu. Faragha minhu itu seperti di dalam surat Ad-Duha. Fa idza faragta, di dalam surat apa itu? Alam Nashrah. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apa maknanya fa idza faragta fansab? Apabila kamu sudah selesai dari satu aktivitas ibadah, maka berpindahlah ke ibadah yang lainnya. Nah, bukan berarti jamaah sekalian bahwa kalau dilihat dari kosakatanya sebenarnya faragha itu artinya diambil dari kata al-faragh. Al-faragh itu artinya kekosongan. Nah, kekosongan apa-apa. Nah, tapi tidak bisa difahami bahwa ketika dikatakan oleh Nabi falamma faragha minhu, ketika Allah sudah selesai dari menciptakan alam semesta itu, tidak difahami bahwa kalau begitu Allah tidak berbuat apa-apa. Karena apa? Karena di dalam surat Ar-Rahman Allah mengatakan kullu yaumin huwa fi sya'an. Jadi kullu yaumin huwa fi sya'an itu artinya setiap hari Allah Subhanahu wa taala itu memiliki urusan. Selalu ada urusan Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita makhluknya yang tidak tahu apa yang dibikin oleh Allah saat sekarang ini. Kita tidak tahu jamaah sekalian, tidak ada informasi. Nah, itu ada pernah cerita Imam Al-Ghazali rahimahullah taala ketika sementara taklim seperti ini, pengajian dengan murid-murid beliau, tiba-tiba ada satu orang yang bertanya kepada beliau, "Wahai Imam, saya mau bertanya. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, kullu yaumin huwa fi sya'an, fama sya'nuhu al-an." Ini pertanyaan dari salah seorang yang tidak dikenal sama Imam Al-Ghazali. Seandainya muridnya barangkali bisa ditarik jenggotnya barangkali, karena mempermalukan Imam Al-Ghazali, karena Imam Al-Ghazali tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Orang itu bertanya, di dalam Al-Quran Allah berfirman kullu yaumin huwa fi sya'an. Allah itu setiap saat, setiap hari memiliki urusan. Pertanyaannya fama sya'nuhu al-an, kira-kira apa urusannya Allah saat ini? Itu kan, biar orang sepintar apapun jamaah sekalian, tidak akan mungkin ada yang bisa berbicara tentang persoalan ini kecuali Nabi dan Rasul yang mendapatkan wahyu dari Allah SWT. Makanya apa kata Imam Al-Ghazali? Anzirni hatta ukhbiraka gadan. Jadi dia minta, kalau begitu saya minta di tenggat waktu lah, ya, sampai saya informasikan. Kalau saya dapat nanti di dalam buku-buku saya, nanti saya akan informasikan besok. Ternyata besok Imam Ghazali belum dapat jawabannya. Besoknya lagi dicari-cari semuanya dalam buku-bukunya, tidak ada sama sekali jawabannya. Akhirnya jamaah sekalian 3 hari sudah lewat, dan setiap hari orang itu, orang asing ini, bukan muridnya Imam Ghazali, setiap hari juga orang itu datang dan bertanya, "Wahai Imam, bagaimana pertanyaan saya yang kemarin itu?" Belum dijawab sama sekali. Wah, ini kalau model-model kita ini sudah malu, ini sudah tutup pengajian. Karena bagaimana caranya ustadznya tidak bisa menjawab pertanyaan. Akhirnya kata Imam Al-Ghazali, besok saya minta hari terakhir besok. Malamnya jamaah sekalian, dalam cerita itu disebutkan Imam Al-Ghazali berdoa kepada Allah untuk diberikan informasi terkait masalah tersebut, diberikan jawabannya. Akhirnya dalam kisah itu disebutkan Imam Al-Ghazali bermimpi bertemu dengan Nabi kita Muhammad SAW, dan yang memberikan informasi jawabannya adalah Nabi kita SAW sendiri, dan mengatakan kullu yaumin huwa fi sya'an, sesungguhnya Allah setiap saat, setiap hari itu berada dalam urusan, wa sya'nuhu wa inna min syu'unihi subhanahu, dan di antara urusan Allah SWT annahu yarfa'u aqwaman wa yada'u akharin, bahwa Allah itu di antara perbuatan Allah SWT jamaah sekalian adalah Allah memuliakan sebagian manusia dan menghinakan sebagian manusia. Nah, makanya besoknya, wah, ini kan senang sekali ini Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, karena sudah dapat informasinya langsung dari mimpi bertemu dengan Nabi SAW. Maka setelah selesai pengajian, kata Imam Ghazali, "Mana itu berapa hari yang bertanya-tanya sama saya? Ini sekarang saya sudah memberikan jawabannya." Setelah ditanya, sang penanya itu mengatakan, "Saya yang beberapa hari bertanya, apa pertanyaanmu?" Diulangi pertanyaannya. Kata Imam Al-Ghazali, di antara urusan Allah Subhanahu wa taala annahu yarfa'u aqwaman wa yada'u akharin. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat sebagian manusia dan merendahkan sebagian
manusia. Maka apa kata sang orang asing ini jamaah sekalian? Beliau mengatakan, usika, saya mewasiatkan kepada engkau wahai imam, antukthira, engkau memperbanyak as-salam, as-salata wassalam, salawat dan salam ala man 'allamaka hadza fil manam, yang mengajarkan engkau hal tersebut di dalam mimpimu. Ini kisah jamaah sekalian, kisah diceritakan bahwa orang ini ternyata meskipun orang anta beranta tidak ditahu, bukan muridnya Imam Al-Ghazali, tapi ya dia dari mana juga tahu jamaah sekalian bahwa ini apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dilihat oleh beliau di dalam mimpinya, dan yang dilihat adalah Nabi Muhammad SAW. Artinya seakan-akan orang tidak akan mungkin bisa memberikan jawaban yang seperti ini kecuali apabila diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan Nabi kita Muhammad SAW dalam mimpi. Nah, ini artinya jamaah sekalian, kalau dikatakan falamma faragha minhu, ketika Allah sudah selesai dari menciptakan alam semesta ini, tidak kita katakan bahwa Allah itu berarti ada kekosongan atau Allah tidak berbuat apa-apa. Akan tetapi inilah jamaah sekalian, karena hadis itu adalah lafadznya itu adalah sabda kenabian dan maknanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah perbedaan antara hadis qudsi dengan hadis nabawi. Ya, kalau hadis qudsi itu jamaah sekalian itu maknanya dari Allah dan lafadznya dari Nabi SAW. Kalau hadis qudsi, hadis Nabi SAW, hadis Nabi SAW itu maknanya dan lafadznya dari Nabi SAW. Nah, cuman Allah SWT mengajarkan dan mewahyukan kepada Nabi kita SAW. Jadi ketika Allah selesai menciptakan alam semesta ini, qamatir rahim, berdirilah ini salah satu di antara semua makhluk Allah SWT, berdirilah ar-rahim. Nah, inilah silaturahim ini jamaah sekalian, silaturahim, hubungan antara seseorang dengan orang yang lain, hubungan antara bapak dengan anaknya, hubungan antara anak dan ibunya, hubungan antara kakak dengan adiknya, hubungan antara cucu dan kakeknya, dan seterusnya. Inilah yang berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi saya bilang jamaah sekalian, ini hadisnya difahami oleh sebagian ulama kita bahwa Nabi SAW ingin menjelaskan kepada kita tentang bagaimana itu permisalannya kalau seandainya silaturahim itu betul-betul ada. Padahal silaturahim kan sebenarnya makna kan, dia bukan hissi. Hissi itu artinya dia bukan sebuah benda. Beda seperti bendera ini. Bendera ini kan hissi, artinya dia memiliki zat, dia memiliki bentuk. Air minum ini misalnya, ini kan dia hissi. Kalau maknawi jamaah sekalian, contoh kecerdasan. Nah, kecerdasan itu kan sesuatu yang maknawi. Kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa memegangnya, kita tidak bisa menciumnya dan seterusnya, kecuali efek dan pengaruh kecerdasan itu. Jadi kalau kita bertanya berapa kali berapa misalnya dan dia bisa jawab itu berarti ada kecerdasannya kan, seperti itu. Tapi kalau ditanya 2 kali 2 sama dengan 10, itu berarti itu kan efeknya saja jamaah sekalian, itu pengaruhnya saja, pengaruh kecerdasan. Kecerdasan itu sendiri adalah sesuatu yang maknawi. Nah, ini Nabi SAW seakan-akan mau menggambarkan, seandainya rahim itu yang kita sambung, yang kita putus dan seterusnya, seandainya dia betul-betul ada dalam bentuk fisik sebuah benda jamaah sekalian, maka dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah sudah selesai menciptakan seluruh makhluknya, maka silaturahim itu berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faqala, maka Allah Subhanahu wa taala berkata, mah. Nah, dalam bahasa Arab mah itu artinya mada, artinya apa. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada salah satu di antara makhluknya atau silaturahim ini. Allah Subhanahu wa taala, terkadang kalau Allah bertanya jamaah sekalian, bukan berarti Allah tidak tahu. Sama seperti yang akan disebutkan nanti di dalam ayat yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala dalam surat Muhammad ayat 22. Allah bertanya di situ, tapi bukan berarti bahwa kalau Allah bertanya liya'lam, supaya Allah tahu, enggak. Nah, beda seperti kita. Kalau kita bertanya kepada bapak misalnya, kepada orang tua, itu kan berarti kita mau mengetahuinya. Tapi kalau Allah bertanya kepada makhluknya, bukan berarti Allah tidak tahu dan membutuhkan jawaban dari makhluknya. Tapi ketika Allah bertanya jamaah sekalian kepada makhluknya, maka itu tujuannya untuk lil iqrar. Nah,
Jadi ketika jawabannya sudah disampaikan oleh sang makhluk, maka kalau jawabannya benar sesuai dengan keinginan dan hikmah dari Allah, maka Allah akan menetapkan jawaban tersebut. Nah, sudah seperti itulah. Tapi kalau jawabannya salah jamaah sekalian, maka Allah SWT akan meluruskannya. Nah, itu tujuan atau itu maksud dari Allah SWT bertanya kepada makhluknya. Nah, termasuk juga di dalam ayat yang akan kita sebutkan sebentar. Maka ketika Allah SWT melihat silaturahim ini berdiri di hadapannya, maka Allah berkata, "Mah, ada apa wahai silaturahim?" Qalat, maka dia mengatakan, "Hadza maqamul aidhi bika minal qati'ah." Maksudnya, saya berdiri di hadapanmu ya Allah untuk mengetahui kira-kira bagaimana makamnya seseorang makhluk yang berlindung kepadamu dari upaya untuk memutuskan dirinya. Nah, atau bagaimana keadaannya itu kalau ada di antara makhluk yang berlindung kepadamu dari perbuatan kezaliman kepada dirinya sendiri. Seperti kalau saya misalnya datang ke Pak Prabowo dan bilang, "Pak Prabowo, kira-kira kalau saya dizolimi, kira-kira bagaimana kondisi dan status saya kalau saya dizolimi di dalam pemerintahan tak?" Nah, itu maknanya kurang lebih seperti itu. Bahkan jamaah sekalian, di dalam hadis yang lain, dalam hadis Abu Hurairah juga, dalam hadis yang lain dikatakan, sampai Nabi SAW mengatakan bahwa silaturahim itu bukan hanya berdiri di hadapan Allah SWT, ya, tapi dia juga sambil memegang dua pinggangnya Allah SWT. Itu disebutkan, famasakat hiqwai Allah SWT. Hiqwai itu artinya pinggang ini. Jadi silaturahim itu digambarkan oleh Nabi SAW seperti seseorang ketika dia meminta perlindungan kepada orang yang memiliki kekuasaan. Coba antum lihat jamaah sekalian, kalau seseorang misalnya pembantu atau seorang budak atau orang yang misalnya orang miskin, melarat dan sebagainya, kemudian dia meminta bantuan kepada majikannya, dia meminta bantuan kepada pemimpin, kepada penguasa dan sebagainya, kira-kira bagaimana modelnya? Kan biasa di dalam gambaran-gambaran yang kita lihat, biasa dia akan memelas sampai akan memegang apa? Pahanya atau pinggangnya orang itu sambil dia tunduk seperti ini. Jadi orang itu di hadapannya berdiri seperti ini, sedangkan yang meminta pertolongan itu dia tunduk di bawah seperti ini. Kan begitu. Sambil memegang kedua pinggang orang yang dimaksud itu. Nah, ini penggambaran, dan itu disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah dalam lafaz yang lain jamaah sekalian, bahwa silaturahim itu dia bukan hanya berdiri di hadapan Allah saja, tapi dia sampai memegang kedua pinggangnya Allah SWT. Meskipun kita tidak usah dibayang-bayangkan ya bagaimana pinggangnya Allah SWT itu. Kalau sudah berbicara tentang sifatur Rahman, maka kita tidak meyakini kecuali apa yang ada dalilnya, baik itu dari Al-Quran ataupun hadis-hadis yang sahih. Ya, cuma seperti itu saja. Karena apa? Dia adalah masuk dalam kategori pembahasan gaibiyat, hal-hal yang gaib, dan hal-hal yang gaib yang kita tidak ada informasi tentangnya, maka cukup diyakini sebagaimana maknanya secara umum. Jadi kalau dikatakan Allah memiliki kaki, maka itu berartinya maknanya secara umum saja dan tidak usah digambar-gambarkan bagaimana itu kakinya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah memiliki tangan, maka tidak usah digambarkan bagaimana tangannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah ada dalilnya bahwa Allah memiliki tangan? Iya, ada. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Bal yadahu mabsutatan. Dan berkata orang-orang Yahudi bahwa kedua tangannya Allah terbelenggu. Bahkan sebenarnya kedua tangan Allah SWT itu sangatlah lapang. Itu kan dalam Al-Quran. Nah, oleh karena jamaah sekalian, ketika masuk dalam pembahasan sifat-sifat Allah SWT yang tidak ada informasi sama sekali, maka tidak ada jalan lain, jalan keluar kecuali kita melihat dari ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi yang sahih. Nah, akhirnya di dalam hadis ini dikatakan bahwa silaturahim meminta kepada Allah SWT kejelasan kondisinya. Bagaimana kondisi saya ini sebenarnya? Bagaimana kalau ibaratnya dengan kata lain, silaturahim itu mau bertanya, kalau ada yang memutuskan saya, kalau ada yang menyambung dan memutuskan saya, maka kira-kira bagaimana balasannya bagi orang tersebut? Kalau ada yang menyambung saya,
dan kalau ada yang memutuskan saya, maka apa balasannya bagi orang yang seperti itu? Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban jamaah sekalian, ala tardaina an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki. Wahai silaturahim, tidakkah engkau ridha apabila saya menyambung orang yang menyambungmu dan saya memutuskan orang yang memutusmu? Apa maknanya menyambung orang yang menyambung dan memutus orang yang memutus? Maknanya siapapun yang menyambung silaturahimnya jamaah sekalian, maka Allah juga akan menyambung hubungan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah akan berikan rahmat, diberkahi, dimudahkan dan seterusnya. Tapi kalau ada orang yang memutuskan silaturahimnya, maka itu menjadi sebab Allah memutuskan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah sekalian, dalam hadis kan, itu dalam hadis yang banyak dijelaskan tentang keutamaan orang yang menyambung silaturahim. Di antaranya hadis yang sahih kata Nabi, man ahabba an yubsatalahu fi atharihi wa ahabba an yubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimahu. Siapa yang mau dipanjangkan usianya, dilapangkan rezekinya, ya sambung saja silaturahimnya. Itu kan bagian daripada makna asilu man wasalaki. Saya akan menyambung orang yang menyambungmu. Artinya Allah akan berikan kelapangan rezeki, Allah akan panjangkan umurnya, Allah akan berkahi usianya dan seterusnya. Tapi orang yang memutuskan silaturahim jamaah sekalian, maka semuanya juga terputus. Nah, semuanya terputus. Kenapa jamaah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kepada umat manusia di dalam surat Al-Baqarah, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard. Itu di antara ciri orang-orang yang fasik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih, yaitu orang yang menyalahi janji yang telah diberikan oleh Allah. Kata ulama kita, apa maksudnya janji yang Allah berikan? Perintah dan larangan. Nah, maksudnya adalah perintah dan larangan. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan janji kepada umat manusia, kalau kalian salat, kalau kalian puasa, kalau kalian ini dan seterusnya, maka akan diberikan karunia seperti ini. Kalau kalian kafir, kalau kalian musyrik, kalian fasik dan seterusnya, maka akan diberikan balasannya seperti ini. Orang yang memutuskan ini atau orang yang menyalahi amanah ini jamaah sekalian, tidak beribadah dan justru melakukan kesyirikan, itulah di antara ciri orang-orang yang fasik, orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu ayyusala wa yufsiduna fil ard. Jadi tiga sebenarnya di situ. Ulaika humul khasirun. Orang-orang fasik, orang-orang yang merugi jamaah sekalian, tiga cirinya disebutkan oleh Allah dalam ayat tersebut. Yang pertama, menyalahi amanah kewajibannya kepada Allah. Yang kedua adalah memutuskan silaturahim, dan yang ketiga adalah melakukan pengerusakan di muka bumi. Dan di dalam beberapa ayat jamaah sekalian, dua hal ini selalu digandengkan. Yang pertama adalah merusak di muka bumi, dan yang kedua adalah memutuskan silaturahim. Nah, itu juga diantara dalilnya, diantara ayat yang disebut oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala. Sebentar kita akan sebutkan. Allah SWT menggabungkan antara al-ifsad fil ardi, merusak di muka bumi, dengan memutuskan silaturahim. Seakan-akan dua hal ini jamaah sekalian sudah temanan. Ya, kalau ada orang yang merusak, maka salah satu di antara hal yang dirusak juga adalah silaturahimnya. Nah, di sini kata Nabi SAW, ketika Allah memberikan janji kepada silaturahim bahwa siapa yang menyambungnya Allah juga akan menyambungnya, dan siapa yang memutusnya Allah juga akan memutusnya. Qalat bala ya Rabb. Dia mengatakan, bala, benar wahai Tuhanku, wahai Rabbku, saya ridho dengan karunia yang seperti ini. Artinya siapa yang menyambung akan disambung, dan siapa yang memutus akan diputus. Kemudian kata Nabi, qala fadzalika laki. Allah mengatakan kepada silaturahim itu, inilah keutamaan yang saya berikan untukmu. Nah, itu artinya jamaah sekalian bahwa setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali, termasuk silaturahim, semuanya menjalankan tugas dan fungsinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya menjalankan tugas dan fungsinya, termasuk silaturahim. Silaturahim juga Allah perintahkan untuk disambung, dan bukan justru diputus. Makanya silaturahim berhujjah dan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, bagaimana kalau ada yang
menyambung saya, dan bagaimana kalau ada yang memutuskan saya? Itu kan sebenarnya dia sedang bertanya, apa tupoksi saya sebenarnya di dunia? Engkau menciptakan saya, apa tugas pokok dan fungsi saya? Dan semuanya seperti itu jamaah sekalian. Semuanya memiliki tugas pokok dan fungsi. Dan semuanya menjalankan sesuai dengan perintah Allah. Makanya dalam ayat Al-Qur'an, la syamsu yanbaghi an tudrika la syamsu la yanbaghi an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar. Matahari itu jamaah sekalian tidak boleh mendahului bulan, dan malam tidak boleh mendahului siang. Dan itu keputusan, itu ketetapan Allah SWT untuk matahari dan bulan, dan untuk siang dan malam sudah seperti itu. Tidak ada lagi keputusan yang lain. Sudah seperti itulah jalan hidupnya itu, dan tidak akan mungkin menyalahi jamaah sekalian. Tidak mungkin tiba-tiba ada bulan purnama kemudian ada matahari sempurna juga. Itu tidak akan mungkin. Kecuali apa yang terjadi di kutub utara yang memang bagian daripada sunnatullah. Setengah bulan itu siang saja, dan setengah tahun itu siang saja, dan setengah tahunnya itu cuman malam saja. Itu kan di kutub utara bisa terjadi yang seperti itu. Tapi umumnya jamaah sekalian, matahari datang maka bulan akan hilang. Kalau bulan sudah datang, matahari akan hilang. Nah, sudah seperti itu. Tidak akan mungkin ada ceritanya bulan kemudian sebelum muncul bulan muncul lagi matahari. Itu tidak akan mungkin. Nah, tidak akan mungkin terjadi yang seperti itu. Karena semuanya berjalan di atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan berbicara tentang makhluk Allah SWT yang lainnya jamaah sekalian, maka bukan hal yang mustahil kalau seperti silaturahim ini berbicara jamaah sekalian. Nah, makanya sebagian ulama mengatakan bahwa tadi kita bilang ini adalah penjelasan dari Nabi SAW seakan-akan mau memberikan permisalan. Seandainya silaturahim itu seperti manusia, dia akan berbicara seperti ini. Itu kan permisalan. Sebagian ulama bilang begitu. Sebagian ulama juga mengatakan tidak, justru ini secara zahirnya memang. Meskipun kita tidak bisa memahami jamaah sekalian bagaimana itu kejadiannya ini ketika silaturahim datang berbicara kepada Tuhannya, kita tidak bisa bayangkan bagaimana. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an, yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal mim mazid. Itu kan ayat Al-Qur'an yang berbicara. Pada hari kiamat itu jamaah sekalian, di dalam hadis disebutkan ketika Allah sudah meletakkan kakinya di dalam neraka jahanam. Dalam hadis, idza wada'allahu qadamahu finnar fi nari jahannam, jika Allah sudah meletakkan kakinya di dalam neraka jahanam, sebelum itu manusia akan dimasukkan, orang-orang kafir, orang munafik dan seterusnya dimasukkan semua dalam neraka jahanam. Kata Nabi, hatta idza wada'a qadamahu fiha, sampai ketika Allah meletakkan kakinya di dalam neraka jahanam, maka berlangsunglah apa yang difirmankan oleh Allah di dalam ayat tersebut. Allah berfirman, wa yauma naqulu li jahannama, dan hari kiamat itu adalah hari di mana kami akan berfirman kepada neraka jahanam, halim talati, apakah kamu sudah penuh? Kemudian neraka jahanam mengatakan, hal mim mazid, apakah masih ada tambahan lagi? Itu maknanya sudah cukup, artinya tidak bisa lagi ditambah, karena neraka jahanam sudah penuh, sudah sudah di booking semuanya sama orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Adapun orang-orang beriman akan dikeluarkan dari neraka jahanam karena mereka memiliki keimanan kepada Allah. Yang tinggal adalah orang-orang kafir dan orang-orang munafik tersebut. Nah, makanya ini bukti juga jamaah sekalian bahwa neraka jahanam di dalam ayat Al-Qur'an itu dikatakan, neraka jahanam mengatakan hal mim mazid, apakah masih ada tambahnya? Karena neraka juga adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita tidak tahu bagaimana neraka jahanam berbicara, yang mana mulutnya, yang mana hidungnya dan sebagainya. Itu kan kita tidak tahu jamaah sekalian. Cuman ketika Allah berbuat seperti itu, maka neraka jahanam akan berbicara. Sama dengan timbangan kata Nabi SAW, kemudian Allah akan meletakkan timbangan kepada jin dan manusia, yang mana timbangan itu lahu kifatani wal lisan. Timbangan itu jamaah sekalian, timbangan yang menimbang amalan kebaikan dan keburukan kita nanti itu memiliki dua sisi. Ada sisi yang sebelah kanan menimbang kebaikan, sisi sebelah kiri menimbang keburukan. Di tengah-tengahnya itu dia memiliki lidah. Nah, dan dia akan berbicara kepada umat manusia. Nah, dia akan memuji orang-orang yang memiliki kebaikan dan akan mencela orang-orang yang memiliki keburukan.
Nah, di sini tsumma qala Abu Hurairah iqra'u in syi'tum, bacalah kalau kalian menginginkan. Ini satu faedah jemaah sekalian, bagaimana para sahabat Nabi SAW senantiasa mengaitkan antara hadis-hadis yang mereka ketahui dari Nabi SAW dengan ayat-ayat Al-Quran, yang menunjukkan bahwa hadis-hadis Nabi Muhammad tidak akan mungkin bertolak belakang dengan ayat Al-Quran. Karena sebagian orang mengatakan jemaah sekalian bahwa yang kita butuhkan itu cuma ayat Al-Quran saja, tidak perlu hadis Nabi SAW, tidak perlu dengan hadis Nabi. Makanya kan ada orang kafir berkata kepada Abdullah bin Amr bin As. Orang kafir itu mengatakan, wahai Abdullah itu anak muda jamaah sekalian, yang suka menulis-nulis apapun yang dikatakan sama Nabi SAW pasti ditulis sama Abdullah bin Amr bin As. Maka orang kafir itu mengatakan, kamu tulis semua yang kamu dengarkan dari Muhammad, sedangkan Muhammad itu berbicara dalam keadaan dia ridho, senang, dan juga dia berbicara dalam keadaan emosi dan marah. Jangan sampai yang kau tulis itu sementara lagi marah itu Muhammad itu. Kalau orang marah jamaah sekalian keluar dari kebiasaan umumnya kan begitu ya. Biar kita cinta bagaimana sama istri, kalau sudah marah sama istri, kalau dia selingkuh jamaah sekalian pasti keluar juga kata talak kan begitu. Biar kita cinta bagaimana, kalau dia sudah selingkuh jamaah sekalian, sudah hamil di luar nikah, biar kita cinta bagaimana, biar cantik bagaimana itu perempuan. Kalau kita masih punya fitrah jamaah sekalian sebagai laki-laki pencemburu yang memiliki ghirah, maka pasti juga akan keluar kata-kata emosi itu, akan seperti itu juga. Illa marrahimullah. Nah, makanya Abdullah bin Amr bin As akhirnya dia tidak lagi menulis dari Nabi SAW, sampai kemudian beliau sampaikan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, dahulu saya punya kebiasaan menulis apapun yang anda sabdakan, sampai saya mendengarkan syubhat dari orang kafir bahwa engkau berbicara dalam keadaan ridha dan dalam keadaan marah, maka saya berhenti menulis hadis. Kata Nabi SAW, uktub fawalladhi nafsi biyadihi, demi Allah ma kharaja min fiyya illa kana haqqa, tidak ada sesuatu pun yang keluar dari mulut saya ini kecuali pasti kebenaran. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi itu Nabi SAW. Makanya Abu Hurairah kaitkan ini antara hadis ini dengan, seakan-akan orang kayak tidak percaya kan, masa silaturahim berbicara, masa ini dan seterusnya. Maka Abu Hurairah mengatakan, kalau kau tidak percaya maka bacalah firman Allah. Kata Allah, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Kata Allah SWT, apakah kalian mengira dan menganggap kalau kalian sudah berkuasa di muka bumi ini, lantas kalian akan dibiarkan apa? Merusak di muka bumi dan memutuskan tali silaturahim. Nah, ternyata jamaah sekalian, ini ayat di dalam surat Muhammad ayat 22. Allah Subhanahu wa taala, meskipun banyak faedahnya ayat ini tapi waktu yang membatasi. Ayat ini jamaah sekalian menjelaskan kepada kita semua bahwa Allah tidak akan membiarkan orang-orang berbuat kezaliman di muka bumi ini. Meskipun kelihatannya mereka hebat, meskipun kelihatannya mereka punya power dan kekuasaan, meskipun mereka banyak menindas saudara-saudara kita di Palestina dan seterusnya, tapi tidak akan mungkin Allah membiarkan perbuatan kezaliman itu terjadi begitu saja dan terus menerus. Nah, ini terakhir jamaah sekalian, ada informasi yang paling terakhir, baru-baru saja meninggal hakim yang memberikan hukuman mati bagi presiden terpilih Mesir. Siapa namanya? Muhammad Mursi, presiden terpilih melalui parlemen. Siapa namanya? Muhammad Mursi, beberapa tahun yang lalu. Itu kan beliau presiden terpilih melalui sistem parlemen. Itu secara sah jamaah sekalian, secara sah itu yang diangkat oleh Ikhwanul Muslimin, dipilih oleh masyarakat Mesir dan dipilih dan seterusnya. Dan ternyata yang menang adalah Muhammad Mursi. Pas naik Muhammad Mursi, hanya beberapa hari saja atau beberapa bulan saja langsung digulingkan sama Sisi, pemimpin tertinggi atau panglima perangnya Mesir pada saat itu. Langsung digulingkan jamaah sekalian. Dan akhirnya dimasukkan ke dalam penjara dalam keadaan dizolimi. Dan ketika diberikan hukuman jamaah sekalian, yang menghukumi itu namanya Sya'ban, kalau saya tidak salah Sya'ban Fulan begitu, dia memberikan hukuman kepada presidennya sendiri dengan hukuman mati. Akhirnya dihukuman mati, digantung. Muhammad Mursi kan sudah meninggal, dan meninggal dalam keadaan meninggal di atas gantungan. Akhirnya jamaah sekalian, setelah orang ini, sang hakim ini meninggal dunia, baru-baru saja meninggal dunia, akhirnya anaknya Muhammad Mursi itu dia menulis di dalam statusnya,
la zala indallahi lana liqaun. Dia bilang begitu. Kami, saya anaknya, bapak saya dan bapak saya serta orang ini yang memberikan hukuman kepada bapak saya dengan hukuman kematian dalam keadaan dizalimi, kami masih akan memiliki pertemuan di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Itu buktinya jamaah sekalian bahwa orang beriman seperti itu. Biar kita banyak dizalimi jamaah sekalian, sampai orang kafir perempuan orang kafir dia mengatakan begini dalam sebuah tulisannya, tidak akan mungkin perbuatan kezaliman yang dilakukan oleh Israel kepada orang-orang Palestina dibiarkan begitu saja. Wala budda hunaka mahkamatun adilatun, dan pasti akan ada pengadilan yang adil atau hukuman yang adil yang akan ditegakkan. Padahal dia orang kafir, dia tidak percaya dengan hari kiamat, tapi dia mengatakan seperti itu, bahwa pasti ada hukuman yang benar, ada hakim yang adil yang akan memutuskan perkara ini. Nah, ini mudah-mudahan Allah jaga kita semua jamaah sekalian dari perbuatan memutuskan tali silaturahim, agar kemudian kita terjaga dari apa yang Allah SWT janjikan bagi orang yang memutuskan silaturahim dalam hadis ini. Subhanakallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.